Anak-anakku semua, jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha lahir dan batin. Terus nggak perlu berpikir bagaimana hasilnya dan kapan suksesnya, itu udah urusan Allah SWT. Intinya terus berusaha lahir dan batin dengan semangat dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'du. Di kesempatan kali ini Abah akan berbagi kisah Abah ya. Mana kisah ini belum Abah ceritakan ya, kisah ngutangnya ini. Abah lagi-lagi berhutang. Suatu saat Abah itu meminjam di kantor suatu instansi yang Abah tempat bekerja, kan Abah pernah bekerja dulu di suatu instansi ya. Kemudian lagi-lagi ngutang lagi Abah ini 20 juta pada waktu itu untuk modal nanam melon ya, untuk modal nanam melon ya, pinjaman lunak tanpa bunga ya. Pinjaman lunak tanpa bunga, dan disetujui oleh kepala kantor dan bendahara. Dengan perjanjian Abah akan mengembalikan setelah panen. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata Masya Allah gagal panen total melon. Jadi melonnya itu kena jamur akar, jadi sudah berbuah sebesar-besar gini, kemudian mati, jadi nggak jadi panen. Sehingga 100.000 pun nggak balik dari modal bayar pekerja, mulsa, bibit, pupuk, obat-obatan, itu nggak balik. 100.000 pun nggak balik. Namanya juga gagal. Ya seperti biasa Abah langsung ngadep ke kepala kantor, menjelaskan begini-begini. Di saya waktu 1 bulan Pak, insya Allah saya carikan solusi lain untuk. Oh ya sudah Ustaz Bapak. Akhirnya Abah mencoba bekas melon itu Abah tanam kacang panjang dan timun. Ya itu pun nggak bakalan terkejar untuk bayar hutang itu nanti, kalaupun sukses panennya. Seperti biasa ya, Abah itu selalu mengandalkan sholawat. Ya setiap malam itu Abah Nabi Al-Huda, habis Nabi Al-Huda SP, habis SP Nabi Al-Huda, habis SP Nabi Al-Huda, terus begitu. Nah di suatu ketika Abah masih ingat ini malam Jumat ya, malam Jumat waktu itu masih tinggal di kontrakan. Jadi Abah izin sama uminya Abah tinggal sama Gusnya di rumah kontrakan, Abah tidur di masjid malam Jumat. Jadi Abah sambil ngajar anak-anak di masjid itu dan ngimami lah di situ, dipercaya ngimami sampai di masjid itu. Kemudian Abah balik lagi ke masjid itu, dan tidak tahu mengapa malam itu seperti dikasih kekuatan yang luar biasa ya Allah, nggak ngantuk dan badan fit, kuat nggak tidur apa sampai adzan subuh. Nah seperti biasa sudah apa itu SP Nabi Al-Huda itu semangat. Dan mendekati subuh Abah masih ingat Abah baca sholawat badar itu sampai 3 kali balik atau 4 itu lupa. 4. Dan tiba-tiba datang suasana haru di hidup itu. Oh nggak bisa Abah membendung untuk menangis. Ya Allah, ya Rasul, lagi-lagi hamba-Mu ini sangat membutuhkan pertolongan. Tunjukkan jalan bagaimana sekiranya ini tidak mengecewakan pada teman-teman kantor dan khususnya kepala kantor dan bendahara, karena ini sudah lewat dari janji. Itu terus begitu nangis apa itu di atas saja.
berhentinya itu karena sudah mau masuk adzan subuh, ya malu sama jamaah-jamaah yang akan datang sholat di masjid. Kemudian singkat cerita, setelah sholat subuh selesai, Abah itu teringat. Abah punya sebidang tanah kecil 10 kali 10. Itu pun beli ke teman nyicil, dan surat-suratnya pun masih SKT, dan di dalam itu nyicil 500 ribu. Totalnya pada waktu itu 10 juta harganya tanah. Wah, kayaknya ini dijual saja. Tapi jual ke siapa, kata Abah? Sekiranya cepat ini. Mana lagi tanah di dalam, susah. Dan surat-suratnya pun masih SKT. Jadi kemudian teringat bahwasanya di depan tanahnya Abah itu ada tanah teman rekan guru dulu, karena Abah juga mengajar pada waktu itu di suatu yayasan. Kemudian teman guru ini punya tanah di depan pas di depan tanah Abah itu ditanami jeruk. Barangkali ini, kata Abah, yang nggak pulang ke rumah Abah, nggak pulang ke rumah kontrakan, langsung berangkat hampir 5:30 ya sebelum terbit matahari, karena Abah berpikir kalau nggak awal ini nanti berangkat ke sekolahan, karena beliau PNS kan. Akhirnya ke sana bertemu. Assalamualaikum, Ustaz, silakan duduk. Ini saya nggak panjang lebar, ngopi-ngopi dulu lah, rokok. Saya masih lama mau berangkat, jam 6 lewat lah. Ya sudah, akhirnya rokok. Akhirnya cerita, Pak, jadi begini Pak, saya ini lagi ada keperluan besar. Jadi kan saya punya tanah depan Bapak tuh, barangkali Bapak mau. Ya berapa lah Bapak maunya? Nanti kalau deal kan kita tawar menawar lah, kata Bapak. Kemudian siapa teman Abah itu bilang, aduh, gimana ya Ustaz? Saya mungkin mampunya dan adanya uang, saya mau sih nanti tak tanami jeruk, karena memang dekat dengan tanah saya juga. Cuma kalau Ustaz ini mau, ini saya ada cuma 15 juta. Itu di hati Abah gembira banget, karena dibayar balik modal pun Abah sudah mau 10 juta, walaupun 2 tahun yang lalu Abah beli. Ya saya cicil. Akhirnya ya sudah kan, ada Bapak, nanti untuk surat-surat dan ininya Bapak ya. Iyalah. Akhirnya langsung Abah yang ngurus berdua ke kantor desa dan sebagainya, balik nama itu selesai hari itu. Dan Abah nggak pulang dulu ke rumah kontrakan, langsung Abah ke kantor tempat Abah bekerja ini, langsung ketemu dengan kepala kantor dan bendahara di situ. Akan Pak, ini saya baru ada 15 juta, sisa 5 juta, mau ditunggu ya Pak, yang apa-apa Ustaz, santai aja nanti. Yang bisa juga nanti pas Ustaz mau cicil, katanya beliau. Ya insya Allah Pak, tapi semoga ada rezeki tidak. Kemudian mau pulang itu dikasih surat sama kepala kantor. Ini Ustaz, ada surat undangan pertemuan seluruh dai di sekretariat pusat di provinsi. Jadi kemudian ya sudah Abah baca pamitan, kemudian Abah baca itu. Ternyata pertemuannya itu adalah besok paginya, hari Sabtu sampai malam bubar. Ya karena perjalanan itu jauh ya, dari hulu ke provinsi, pusat provinsi itu, ya Abah berangkat malam Sabtunya sama musim. Berangkat. Singkat cerita, hanya pertemuan di sekretariat provinsi itu. Kemudian setelah pertemuan bubar, Abah dipanggil oleh sekretaris. Ustaz, ke kantor dulu, sekretariat dulu. Oh iya siap, ke sana. Kemudian dijelaskan oleh sekretaris dan bendahara provinsi juga pada waktu itu. Jadi begini Ustaz, rekan-rekan dari Jakarta, dari sekretariat dari pusat sana sudah sering memantau dan
observasi ke sana tentang kegiatan Ustadz sebagai dai di pedalaman. Ini begini, jadi ini ada apresiasi, ada bonus, ada hadiah dari rekan-rekan pusat khusus untuk Ustadz dan mohon diterima. Ini apa tanda tangan? Tanda tangan mantap. Nggak nengok-nengok itu amplopnya, cuma tebel lah, pakai amplop coklat itu tebel dari itu. Kemudian ini tebal, ini banyak ini, kata Abah di hati. Tapi sebelum buka Abah, karena sekretariat itu dekat masjid, Abah sujud syukur dulu, nangis lagi situ. Ya Allah, Engkau tidak pernah mengecewakan, Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-Mu yang benar-benar mendekat minta pertolongan lewat kekasih-Mu jalur sholat. Sudah selesai sholat, pulang. Aku buka dulu, ternyata isinya 15 juta. Ternyata isinya 15 juta. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi 5 jutanya untuk bayar utang, 10 jutanya apa? Serahkan ke dan besoknya atau lusa begitu, hari Minggunya pulang, hari Minggu sore atau malam pulang, balik lagi ke hari Seninnya langsung 5 jutanya apa kasihkan ke ini, apa serahkan ke kantor. Ya sudah, langsung tanpa berhutang lagi, tanpa gali lubang, dan masih ada sisa. Dan kembali tanaman kacang sama timun, alhamdulillah hasil. Orang garap kilo bisa pada waktu itu dapatlah 5 juta. 5 juta. Kemudian Abah terus setelah itu modal hasil timun dan kacang itu Abah tanamkan untuk semangka. Kerjasama dengan teman. Berhasil juga, semangkanya dapat 1,5 truk gitu, 1 truk dan 1 kakak. Alhamdulillah terkumpul bagi hasil hampir 6-7 juta. Inilah. Padahal pada saat itu Abah cuma butuh 20 juta. Karena tidak putus asa, karena tetap semangat, tetap ikhlas, tetap berusaha lahir batin dengan ikhlas dan semangat, Allah berikan hampir 50 juta tanpa disangka-sangka. Hampir 50 juta disangka-sangka. Itulah anak-anakku. Masya Allah, sholawat ini sangat luar biasa. Intinya seperti di awal, teruslah berusaha lahir dan batin dengan semangat dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah.